di draft, kemudian buka filenya, atau ada di recent. Nah, kalau sudah dibuka filenya, kemarin kan kita membuat desainnya di wireframe. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman yang mockup. Untuk melanjutkan membuat mockup, boleh di copy dari wireframe yang kemarin sudah dibuat, kemudian di mockup, di paste. Nah, sekarang kita kembangkan menjadi high fidelity. Caranya, misalnya kita mempunyai gambar ya, gambar untuk dimasukkan ke dalam header. Jadi yang pertama itu ada header, ada navigasi, kemudian ada konten, terus ada footer. Untuk headernya misalnya kita buka file, kemudian ketika ingin memasukkan gambar, buka di file komputernya, kemudian tinggal kita drag ke Figma-nya. Nah, setelah objeknya masuk, supaya objek ini ke masking sama yang header di bawah. Nah, ini kan rectangle 1 berarti ya. Nah, gambar yang foto ini pindahkan ke bawah, tapi masih di atas area masking yang akan dijadikan masking. Nah, setelah itu area yang maskingnya itu diklik kanan, kemudian klik use as mask. Nah, itu untuk cara pertama, tapi cara kedua, ini diseleksi, kemudian klik yang icon yang di atas. Icon yang di atas sama ada use as mask juga. Nah, ini sudah menjadi masking. Kemudian kalau mau memindahkan objeknya supaya sesuai masking dengan ukuran yang kita mau gambarnya, itu bisa digeser-geser atau bisa di resize. Nah, area maskingnya dikasih nama ya. Kalau mau mengedit masking yang tadi sudah dibuat, ini bisa di double klik. Kemudian bisa digeser-geser. Bisa membuat masking untuk header. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke navigasinya. Nah, untuk navigasinya kita kasih warna ya, supaya buttonnya itu kelihatan sudah high fidelity. Nah, untuk mengambil warna, ini kan eyedropper. Eyedropper itu di Figma shortcut-nya tinggal diklik I. Kemudian kita ambil sampel warna yang kita butuhkan. Nah, kita bedakan warna home karena home itu kan button yang aktifnya ya, sehingga nanti yang aktif itu tidak bisa diklik. Karena kita posisinya ada di home, jadi home-nya aktif. Nah, kemudian untuk konten, kita kasih warna ya.
seperti ini. Kemudian misalnya di halaman ini tuh mau dibuat gambar-gambarnya itu misalnya bisa back, bisa next. Jadi ada beberapa gambar di konten ini bisa diklik back dan next. Saya buat dulu teks, kemudian icon, buat icon next. Dan buat icon yang back-nya. Kemudian kita copy gambar yang pertama. Di frame yang home pertama itu kita kasih nama dulu home 1. Home 1 itu untuk gambar pertama ya. Nanti untuk gambar kedua supaya bisa di next, ini bisa di duplikatnya itu menggunakan Shift Alt, kemudian di drag. Shift Alt-nya di hold ya, ditahan. Kemudian sambil ditarik, nanti otomatis terduplikat atau bisa Ctrl-C, Ctrl-V. Nah, yang home 1-nya di rename jadi home 2. Kemudian sekarang supaya tahu ini gambar ke-1, berarti kasih nama misalnya konten 1, ini konten 2. Untuk rata tengah, tinggal kita seleksi 2 objek yang akan kita ratakan align, diseleksi, kemudian di sebelah kanan ada untuk align. Nah, supaya tahu ini tuh beda gambar, jadi saya bedakan dengan warna yang berbeda. Supaya nanti ketika diklik itu kelihatan dia pindah halaman. Nah, kemudian di halaman 1 itu back-nya belum ada karena dia halaman pertama kan, berarti dibuat tidak aktif supaya kelihatan buttonnya tidak aktif, di opacity-nya diturunkan saja. Diseleksi objeknya ya, kemudian setelah diseleksi nanti di option sebelah kanan ada untuk opacity, itu diturunkan saja opacity-nya. Kemudian di halaman keduanya ini yang next-nya yang tidak aktif karena gambarnya sudah sampai 2 gambar saja. Nah, itu dibuat opacity-nya diturunkan. Tapi kalau yang ini back-nya yang aktif. Jadi balik lagi nanti ke halaman pertama. Nah, kita selesai membuat 2 gambar. Jadi 2 gambar itu tampilannya sama, tapi gambarnya saja yang dibedakan. Nah, kemudian sekarang kita buat halaman yang lainnya. Halaman yang lainnya itu misalnya ada about us dan contact us. Ini di duplikat saja. Kemudian kita rename. Frame-nya kita rename. Ini about us. Kemudian ini contact us. Nah, kita ubah navigasinya ya. Karena ini navigasi about us, berarti about us-nya yang dibuat aktif. Yang home-nya dibuat bisa diklik nanti. Nah, kalau ini kontak. Nah, sekarang kita akan, oh ya, ininya ubah dulu. Ini about us. Di sini tidak ada
tidak ada gambar yang bisa di next atau back ya. Jadi kontennya hanya satu halaman saja. Ini juga sama, dihapus saja. Kemudian ininya diubah jadi kontak. Terus kita bedakan warnanya supaya kelihatan kalau itu pindah halaman. Sekarang yang terakhir kita tambahkan interaksi untuk setiap navigasinya. Nah, yang pertama kita aktifkan tombol next-nya ya, supaya gambarnya bisa berubah ke gambar berikutnya. Nah, saya aktifkan prototype-nya. Cara mengaktifkannya itu misalnya ini tombol next-nya yang mau bisa diklik, berarti tombol next-nya diseleksi. Kemudian di panel itu ada design, prototype, dan inspect. Nah, pilih yang prototype-nya. Kemudian bisa klik interaction atau bisa langsung di drag ke flow-nya, langsung diarahkan. Nah, bisa seperti ini. Jadi kalau diarahkan nanti otomatis interaction-nya akan menambah sendiri. Jadi ini tuh logika interaksinya ketika diklik, button ini diklik, dia akan mengaktifkan navigasi ke Home 2. Jadi interaksinya itu bisa dilihat kalau buttonnya diseleksi, jadi ketika button ini diklik, dia akan pindah ke halaman yang kedua ini. Nah, kemudian yang halaman keduanya supaya bisa back lagi, nah ini di flow ke sini. Nah, di sini ada pilihan animation ya. Animation itu untuk transisinya. Dissolve itu transisi halus, kalau instant itu tidak ada transisi. Smart animate itu perubahannya kelihatan. Jadi kayak misalnya dari lingkaran ke kotak, dia ada kayak animasinya sebentar, kayak bergerak sedikit. Tapi itu akan menjadi lebih berat sih untuk loadingnya. Jadi sebaiknya mungkin yang standar tuh dissolve atau instant. Kalau dissolve itu kayak opacity saja dari 0 ke 100 gitu. Lebih smooth tapi tidak terlalu berat. Kalau smart animate lumayan agak berat sih. Kalau loading internetnya agak lama. Nah, kalau instan betul-betul tidak ada transisi. Jadi dia pindah dari halaman satu ke halaman lainnya tuh benar-benar nggak ada transisi, langsung tanpa opacity juga. Jadi langsung berubah, gambarnya itu langsung berubah. Nah, ini sudah selesai. Kita aktifkan flow untuk interaction-nya. Kemudian sekarang kita buat untuk navigasinya ya. Nah, di sini kita aktifkan About Us-nya. Jadi ketika diklik About Us, dia akan pergi ke halaman About Us. Kita tambahkan interaksinya. Jadi ketika diklik, dia untuk menambahkan interaksi itu ada di sini ya. Jadi diklik tombol plus-nya, kemudian nanti tinggal diubah interaksinya sesuai dengan keinginan kita. Logika interaksinya itu, jadi ketika diklik, ini navigasi ke About Us. Nah, animasinya saya pilih yang instan saja tanpa transisi. Kemudian yang kontak juga kita aktifkan. Ketika diklik, dia navigasi ke kontak. Yang lainnya juga sama. Semuanya diaktifkan navigasinya sampai semua button bisa aktif.
ini sudah selesai ya. Sekarang kita coba previewnya. Di seleksi frame utamanya. Jadi misalnya kita coba di frame home. Nah, ini tampilannya buat 100%, kemudian preview. Nah, sekarang kita coba klik next-nya. Nah, ini sudah berubah ya, bisa diklik. Ini seolah-olah tuh bisa diisi gambar nantinya. Jadi misalnya gambarnya berubah-berubah sesuai dengan konten yang kita inginkan. Kemudian navigasinya juga ini sudah berjalan. Nah, seperti itu.